Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel gue, Milda Kurnia, dalam segmen My Own Story. Tapi lokasinya tempat gue bercerita ini beda banget, karena gue sebutannya sedang berada di salah satu villa terbengkalai di pantai Banten yang gue nggak bisa sebutin itu di mananya. Dan sebenarnya gue sampai sini tuh udah dari sore, jadi gue muter ngerasain suasananya seperti apa. Terus setelah malam tiba, gue muter lagi nih untuk membedakan perasaan di saat gue telusur sore dan telusur malam. Nah, untuk view ketika ada cahaya itu seperti ini akan gue tampilin. Jadi gue langsung naik ke atas gitu. Di situ ada satu kamar, ada beberapa kamar tepatnya. Satu kamar masih ada bednya, dan di situ dilapisi spray hijau dan gorden hijau. Dia juga di pintunya tuh punya motif batik. Sebenarnya kalau misalnya untuk kalangan seniman harusnya tahu tuh batiknya itu polanya pola apa, entah itu pola Kalimantan atau pola Jawa gitu ya. Tapi yang pasti gue yakin batik ini berpola, karena setiap desain itu kan punya konsep, dan itu konsep itu juga ada sumbernya dari mana gitu kan. Cuma gue kurang tahu nih, ini nih polanya pola apa. Jadi untuk kalian yang tahu boleh komen aja di kolom komentar. Nah, di sebelahnya lagi, kamar sebelahnya itu gue bingung, di situ ada tali yang menggantung gitu, dan dia membuat pola lingkaran talinya. Cuman nggak tahu itu tali apa, dan sebelumnya digunakan untuk apa, kurang tahu juga. Nah, itu sekilas view di saat ada matahari ya, atau masih sore. Ketika gue kesini lagi malam, ini hawanya beda. Jadi ada perbedaan hawa, dimana ketika sore gue udah telusur, itu rasanya kayak gimana ya, merinding, tapi ada sesuatu yang ketahan gitu. Kayak ada sesuatu yang ketahan, cuman gue nggak tahu nih apa gitu yang ketahan di perasaan gue gitu kan. Nah, ketika malamnya kesini lagi, ini sudah mulai mencekam sih menurut gue, karena pertama nggak ada cahaya, kedua mencekamnya karena kita harus hati-hati banget, karena tuh di permukaan bawahnya banyak banget kaca yang pecah. Jadi untuk melangkah tuh kita bener-bener hati-hati banget, dan takutnya dikhawatirkan ada ular juga. Cuman memang hawanya ini panas banget. Sedangkan ini tuh aksesnya tuh direct langsung ke pantai. Seperti yang kita tahu ya, namanya pantai itu anginnya tuh berhembusnya kencang banget. Karena tuh pas tadi sore kesini itu anginnya kencang banget. Hembusannya pun sampai sini nih, sampai tempat lokasi gue ini itu nyampe. Tapi ketika tadi kesini baru pertama masuk itu nggak ada angin sama sekali. Jadi hawanya panas, benar-benar panas. Nah, untuk lokasinya ini sebelah kanan gue ya. Ini udah langsung pantai. Nanti gue akan ada kasih sekilas gambar atau videonya. Itu udah langsung pantai, cuman banyak bebatuan karang. Jadi memang nggak bisa dipakai untuk berenang. Nah, sebelah kirinya ini pintu masuk. Di pintu masuknya pun lumayan unik, karena ada aksen atau patung berbentuk naga. Jadi di satu gerbangnya itu ada dua patung naga. Ketika masuk ke dalam itu ada lagi patung naga yang gue nggak tahu fungsi atau konsepnya itu untuk apa dan mau bagaimana. Cuman memang hawanya ini udah beda banget,
udah beda banget dari yang sore, kayak udah was gitu. Sedangkan gue nggak tahu nih was-wasnya ini nih entah angin atau sosok lain gitu ya, nggak tahu lah pokoknya. Cuman kalau misalnya untuk sosok pas sore itu sebenarnya udah kelihatan. Jadi kan sore gue duduk di sana sambil lihat ke arah sini kan, kamar-kamar yang kosong. Nah di lantai 2 itu sempat kelihatan sekilas badannya pakai baju jubah putih, tapi dia punya rambut tuh agak menggumpal atau keribo gitu. Jadi nggak yang lurus atau gimana, tapi kayak keribo gitu. Terus dia masuk ke salah satu kamar. Nah pas tadi gue ngehin dia masuk ke kamar mana, dia masuk ke kamar yang ada tali ngegantung gitu. Yang mana ya kita tahu lah ya kalau misalnya ada tali gitu tuh dominannya kayak buat bunuh diri atau apa. Soalnya dia talinya berpola gitu. Cuman ya wallahu alam ya, gue nggak tahu. Nah selanjutnya ketika sampai sini dalam suasana gelap, terus kan gue minjem senter tuh ke Bang Vidi dari channel Amau TV. Itu dari sudut mata kanan nih, itu udah langsung ada sosok tinggi putih. Dia punya kuncup di sini. Gue nggak mau sebutin itu apa karena sumpah gue takut banget sama sosok itu, dan dia tuh tinggi banget. Dia ada di sebelah kiri gue tepatnya. Semoga nggak ada lagi. Tapi ya gue harus berani lah untuk ngadepin atau melihat sosok kayak gitu ya. Merinding nih langsung. Deng aja. Nah, sedangkan di sebelah kanan gue kan ini langsung direct ke laut. Itu tadi sempat ada step langkah kaki. Cuma karena memang kita belum mulai shoot, jadi nggak sempet tuh kerekam. Jadi suaranya tuh kayak tep. Kirain tuh ada orang lagi gitu, entah nelayan atau apa. Tapi pas gue lihat nggak ada. Dan sempat ada satu titik cahaya di laut. Nah ini gue nggak tahu apa, karena kan gue nggak mau apa-apa tuh dikategoriin langsung mistis gitu ya. Siapa tahu itu cahaya entah perahu nelayan atau entah cahaya dari pemancing. Yang jelas gue ada lihat satu cahaya titik kecil gitu, tapi sekarang udah nggak ada, cuma beberapa detik gitu. Nah ini yang gue nggak tahu apakah itu cahaya mistis kah atau cahaya dari pemancing atau nelayan yang ada. Karena jujur di sini nih udah jam berapa ya? Jam 8 kurang 15. Jam 8 malam kurang 15 menit. Gue nggak tahu sih, belum kesana juga apakah ada pemancing atau tidak. Nah, karena gue penasaran sama villa yang terbengkalai ini, akhirnya gue tanya-tanya warga yang sekitar nih, warga yang ngewarung di deket villa ini. Cuman sayangnya si bapaknya nggak mau diwawancara karena mungkin malu ya. Nah gue tanya ke dia, Pak ini villa kira-kira kosong berapa lama? Beliau jawab 8 tahun ternyata guys. 8 tahunan villa ini terbengkalai. Dan ini menurut gue make sense. Karena ketika gue lihat desainnya tuh ini kuno banget, jadul gitu lah. Nggak kayak desain-desain yang milenial sekarang gitu ya villanya. Dari pintu masuk, dari desain pintu, dari bednya juga, dari gordennya juga itu jadul banget. Dan ternyata memang ini sudah kosong 8 tahun yang lalu. Gue kira tuh kosong karena tsunami atau covid gitu ya. Ternyata enggak guys, 8 tahun yang lalu. Dan di situ beliau cerita, ternyata villa ini dulunya tuh sempat ramai, namun manajer pengelolanya ini sempat korup. Jadi dia korupsi, akhirnya omset yang didapat itu dia pakai untuk ya dia pribadi sendiri, dan dia nggak setor nih ke yang punya. Jadi ya udah akhirnya di situ ada kolaps secara keuangan. Jadi keuangannya tuh nggak dikelola dengan baik, akhirnya nggak stabil dan bangkrut gitu. Ditambah si ownernya ini juga ada crash lah gitu sama istrinya. Dan sampai sekarang isunya dia mau menjual area villa ini, cuman sampai sekarang nih masih belum ada yang mau gitu, atau belum ada pengusaha-pengusaha yang melirik lokasi ini. Sebenarnya menurut gue ini cukup bagus, biarpun nggak begitu luas ya. Jadi dia luasnya tuh kayak persegi panjang gitu, persegi panjang. Dari gerbang masuk itu udah disambut sama kamar-kamar sebelah kiri, terus lurus lagi mungkin ini dulunya lobby kali ya, sama soalnya di situ tuh ada ini juga, ada meja-meja dapur untuk masak. Jadi feeling gue ini adalah lobby yang mana kalau breakfast atau makan tuh di area ini.
Nah, sedangkan di sananya itu ada apa namanya, bekas kolam renang, lurus lagi ada spot kayak apa tuh, gubuk gitu tingkat, cuma tangganya udah nggak ada, kayak udah rusak gitu. Nah, kedepannya itu ya udah kayak apa ya, bagan aja gitu. Nanti gue kasih fotonya, yang mana masih banyak batu karang. Sebenarnya bagus sih menurut gue, sunset pun tadi dari sini kelihatan, cuman ya sayang aja gitu terbengkalai. Mungkin kalau misalnya untuk penelusuran lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di channelnya Amau TV ya, karena dia juga si Bang Vidi ada explore gitu ya, lebih detail. Kalau gue kan takut gitu, kalau gue takut, jadi gue nggak berani lah untuk mengeksplor secara detail di malam-malam hari. Guys, coba kalian lihat ya, ini tuh coraknya corak apa gitu, kayak batik Kalimantan sih, tapi kurang tahu juga. Coba kalian komen ya. Di sini kamar kosong, spraynya warna hijau, gordennya juga hijau. Tadi sebenarnya udah pas sore kesini juga, ngelihat ada sosok pakai baju putih, rambutnya kayak keribo gitu, masuk ke kamar yang ini. Dan di situ ada tali ngegantung. Jujur gue nggak berani masuk. Kita lihat-lihat aja. Assalamualaikum.
Nah, selanjutnya nih gue nggak tahu lagi harus gimana. Cuman memang gue akhiri sampai sini aja karena udah nggak nyaman juga. Untuk kalian yang mendukung channel gue sampai saat ini, gue terima kasih banget yang sudah like, subscribe, dan komen. Gue harap kalian tetap terus dukung channel gue dengan cara itu, like, subscribe, komen, atau kalau bisa share ke beberapa orang yang memang menikmati kisah-kisah horor. Karena di channel gue banyak banget kisah horor dari guanya sendiri atau dari beberapa narasumber yang ada gitu ya. Oke, mungkin gue tutup sampai sini aja. Selebihnya nanti akan gue kasih lah footage yang gue dapet ya. So, sampai ketemu lagi di my own story selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.